Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanahu amma yusyrikun. Para warga IKPN Unpad yang saya hormati, jumpa lagi kita dalam acara Kultum bertajuk Medical Asmaul Husna. Nah, nama baik Allah dipandang dari sudut kedokteran atau sudut ilmu kesehatan. Kali ini saya akan membawakan Asmaul Husna Al-Malik, Maha Kuasa. Secara bahasa, Al-Malik berarti raja atau penguasa. Dia juga memiliki arti maha merajai. Jadi Allah adalah sesungguhnya raja dari seluruh alam semesta dan dia tidak memerlukan bantuan dari makhluknya untuk mengendalikan semua ciptaannya. Maha menguasai, Allah adalah penguasa yang sesungguhnya. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk itu adalah hamba-hambanya semata. Allah Maha memiliki karena sesungguhnya hanya dialah yang sebenarnya pemilik dari seluruh alam semesta. Sedangkan apa yang dimiliki oleh manusia, oleh makhluk adalah hanya bersifat pinjaman saja. Asmaul Husna Al-Malik ada dalam beberapa surat Al-Quran, antara lain Al-Mu'minun ayat 116, Az-Zuhruf ayat 85, Ali Imran ayat ke-26, surat Maryam ayat 40, dan surat Al-Hasr ayat 23 seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Sebagian dari sifat Al-Malik berkuasa itu diurang pada manusia dan kadang-kadang manusia lupa diri, merasa mampu untuk menguasai seluruh tubuhnya. Misalnya dia sangat bangga dengan kemampuannya untuk mengontrol otot ludiknya. Dia memiliki tubuh yang sempurna dalam tanda kutip, otot yang bagus, dan dia lupa bahwa manusia itu terbatas. Dia tidak dapat menguasai otot polos yang ada di dalam tubuhnya. Bisa dibayangkan kalau manusia diberi kekuasaan yang tak terbatas, maka dia akan bisa berjalan tidak pada jalur yang Allah ridhoi. Sesungguhnya Allah telah mencoba memberikan amanah alam semesta kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Tetapi kemudian manusia dengan beraninya menyanggupi amanat tadi dan Allah berfirman bahwa sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh sehingga merasa mampu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sekiranya manusia menurut hasil nafsu mereka, maka kita bisa lihat pastilah langit dan bumi itu akan binasa, akan rusak bersama semua yang ada di dalamnya. Kita telah melihat kejadian di dunia ini termasuk di negeri kita. Ketika manusia menguasai, maka yang terjadi adalah mungkin suatu bencana. Ya. Kembali kepada topik kita Medical Asmaul Husna, kalau kita lihat organ tubuh yang cocok dengan Asmaul Husna Al-Malik, maka kita akan menunjuk kepada organ otak. Ya. Karena otak adalah organ dalam tubuh manusia yang berpusat, yang memiliki fungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan dari organ-organ tubuh yang lainnya. Dan kita tahu bahwa dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya, maka otak manusia adalah yang paling canggih. Ya.
Bagian utama dari otak itu adalah kulit otak yang tebalnya sekitar 1,5 sampai 2 cm, tetapi memiliki luas yang eh, menguasai hampir setengah dari luas dan berat otak, sehingga dia menjadi bagian yang paling penting dari otak. Dengan adanya kulit otak atau korteks cerebri, maka manusia memiliki neuron yang tajam, memiliki intelektualitas yang tinggi, di samping itu juga memiliki semangat yang membara. Otak sebagai khalifah bagi tubuh manusia itu berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi organ yang lain. Misalnya dia mengatur denyut jantung, mengatur pernafasan, mengatur gerak otot, mengatur peristaltik usus, mengatur fal berkemih, yang semuanya tidak bisa dikendalikan oleh uh, si pemilik organ itu tersebut, itu sendiri, ya. Jadi otaklah yang akan menjadi penguasa dari organ-organ tubuh yang lain. Di sini kita lihat bahwa organ otak yang ada di kepala di bagian atas itu berfungsi untuk mengatur, mengendalikan seluruh fungsi dari organ-organ tubuh yang lainnya. Dari mulai eh, kepala sampai ke ujung kaki. Berat otak itu tidak terlalu besar, hanya 1,4 kg rata-rata, dan ukurannya adalah kira-kira seperti ini, setelapak tangan. Ya. Nah, otak terbagi atas beberapa bagian, lobus. Di depan ada lobus frontalis, di tepi ada lobus parietalis, agak di bawahnya ada lobus temporalis, dan di belakang ada lobus occipitalis, yang semuanya memiliki fungsi khusus tersendiri. Nah, kita lihat pada penampang ini bahwa otak terbagi atas otak besar atau cerebrum di bagian atas yang berwarna coklat, dan yang di bawahnya berwarna biru atau hijau itu adalah otak kecil atau cerebellum. Menghubungkan otak dengan tulang belakang, sumsum tulang belakang adalah bagian yang disebut dengan medula oblongata, yang memiliki fungsi eh, persepsi, mengatur fungsi organ-organ vegetatif, sehingga ketika medula oblongata itu tidak berfungsi, maka dikatakan bahwa ada kematian batang otak. Ya. Nah, kita lihat di sini, mengapa otak manusia itu lebih canggih dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, oleh karena banyaknya kerutan, banyaknya lekukan yang disebut dengan gyrus dan sulcus, ya. Jadi ada bagian yang menjorok ke dalam, ada yang menonjol. Dan kalau kita beberkan, maka permukaannya itu akan sangat luas, dan itulah yang menyebabkan kecerdasan pada manusia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pada makhluk hidup yang lain. Bagaimana bisa otak bekerja dengan kecepatan yang luar biasa? Oleh karena otak tersusun oleh sel-sel otak yang jumlahnya sangat banyak, yaitu kira-kira 100 miliar. Ada yang mengatakan 40 miliar, ada yang mengatakan belasan, tapi umumnya orang sepakat bahwa jumlahnya adalah kira-kira 100 miliar sel saraf di dalam otak. Dan dia didukung oleh sel-sel di sekitarnya yang berfungsi untuk melindungi sel-sel otak tadi, untuk menunjang sel-sel otak, memberikan nutrisi yang jumlahnya jauh lebih banyak, 10 sampai 50 triliun sel penyokong atau neuroglia. Nah, satu sel otak berkomunikasi dengan sel otak yang lain melalui daerah yang disebut dengan sinapsis. Sinapsis itu ada jumlahnya kira-kira 1000 triliun, jadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bintang yang ada di luar angkasa. Ya. Di dalam sinapsis maka akan terjadi komunikasi, ada sinyal-sinyal listrik dan sinyal-sinyal kimiawi yang diantarkan dari satu sel ke sel otak yang lain. Nah, ini adalah gambar dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Ya. Nah, ini adalah gambar dari koordinasi dalam sel
sel otak. Ya, jadi kecepatannya luar biasa, jauh lebih cepat dibandingkan komputer yang diciptakan oleh manusia, dan sinyal-sinyal tadi akan berasal, dikeluarkan oleh satu sel dan dialirkan ke sel-sel yang lain. Kemudian akan diteruskan ke organ-organ tubuh seperti dengan anggota gerak, ya. Nah, ternyata walaupun otak itu merupakan penguasa, merupakan bagian yang berkuasa di dalam organ tubuh manusia, namun dia tidak berkuasa secara mutlak, oleh karena dia juga membutuhkan bantuan dari eh, organ-organ yang lain. Misalnya membutuhkan bantuan dari sistem pembuluh darah. Ya. Dengan adanya pembuluh darah, maka otak terjamin nutrisinya, terjamin oksigennya, dan ketika ada gangguan dalam peredaran darah ke otak, maka bisa terjadi yang disebut dengan kepikunan atau demensia. Ya, salah satu penyebabnya adalah adanya gangguan aliran darah ke jaringan otak. Otak juga tidak bisa bekerja tanpa ada pelindungnya. Ya, jadi lain dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan pada manusia itu terbatas, dan otak yang merupakan motor dari organ-organ tubuh manusia ternyata harus dilindungi dari ancaman benturan dari luar, sehingga otak ditempatkan di dalam rongga, di dalam tengkorak, ya, yang melindungi otak dari bahaya ancaman benturan dari luar. Apa hikmah dari kita memahami Al-Malik? Kita diajari untuk rendah hati dan tidak sombong, oleh karena kita yakin, sadar bahwa Allah lah yang penguasa yang sebenarnya, dan kita sadar bahwa kekuasaan manusia itu sangat terbatas, sementara kekuasaan Allah tanpa batas. Bagaimana cara kita meneladani Al-Malik? Kita dapat meneladani sifat Al-Malik dengan meyakini bahwa hanya Allah semata yang maha menguasai seluruh alam semesta, sehingga kita selalu berserah diri dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melakukan sesuatu, maka kita hanya memohon kepada Allah semata. Dengan meneladani Al-Malik, maka kita terhindar dari sikap sombong dan angkuh, karena kita sadar bahwa kuasa manusia itu ada batasnya, berbeda dengan kuasa Allah Al-Malik. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para warga IKPN Unpad, khususnya untuk saya sendiri, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.